sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dalam Alkitab ada istilah gini, bukan manusia untuk sahabat, tapi sahabat untuk manusia. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Pak Pendeta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya suka ya, saya ngomong salam, beliau ngomong assalamualaikum, gimana tuh? Enggak, karena saya kan biasa gini, sekolah Alkitab saya itu sister schoolnya itu dengan Palestina. Oh ya. Dengan Bethlehem kan Palestina. Jadi alhamdulillah, justru saya di sana nggak pernah dengar alhamdulillah, yang saya dengar alhamdulillah. Kan pengucapannya lafalnya demikian. Terus assalamualaikum, insyaallah, itu hal-hal yang hari-hari yang saya dengar dari anak-anak saya. Dan Pak Pendeta nggak anti itu? Ya itu bahasanya dia. Padahal ya dia Kristen, maksudnya sekolah teologi. Di Kristen itu pakai bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa aja gitu. Biasa aja, karena itu kan bahasa Arab. Kebetulan kita punya sister schoolnya, teologi, kita mungkin satu-satunya yang berhubungan sama Palestina. Gitu. Tapi saya penasaran ya, saya kan sebenarnya saya itu bukan Kristen Protestan. Saya itu Katolik. Dari lahir itu Kristen Katolik. Katolik sampai mungkin sekitar sampai kuliah mungkin ya. Habis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja. Mungkin lebih tepatnya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa, ya ateis lah saya ngomong. Pokoknya itu, Tuhan tahu, Dokter Richard tahu, saling tahu lah. Ya, yang tahu-tahu aja lah. Tapi saya tuh sering mendengarkan shalom. Shalom itu apa sih artinya? Sama, jadi kalau saya di Palestina, saya jangan coba-coba bilang shalom. Bisa dilempar batu saya sama orang. Oh iya? Loh iya, karena itu bahasa Ibrani. Oh oke. Yahudi ya? Aja. Agamanya Yahudi, tapi bahasanya bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya, kan ada banyak orang Arab di Israel. Ada banyak orang Arab di Israel. Ketemu orang shalom dia. Walaupun di Arab pakai... Kalau di Arab biasa aja shalom. Kalau di Israel. Oh oke. Jadi karena itu bahasa Ibrani. Jadi kalau dia di Israel, orang-orang Arab yang pakai apa tuh namanya, hijab dan lain-lain, misalnya kayak di rumah sakit atau di terminal atau apa, ketemu orang biasa ya shalom gini. Terus dia ngomong Ibrani. Artinya walaupun apa sih? Shalom itu damai sejahtera, sama seperti assalamualaikum. Tetapi ketika di Palestina, ya kan ini negara sebelahan kan. Ketika di Palestina, mau dia orang Kristen, mau dia apa, biasa aja alhamdulillah gitu. Apa kabar? Alhamdulillah gitu. Biasa aja gitu. Nah, cuman di kita dijadikan bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Ibrani adalah bahasa Kristen. Nah, itu yang salah kaprahnya. Oke, padahal itu sebenarnya ya saling mendoakan, saling ini ya, salam ya. Dalam Alkitab dikatakan kalau kamu masuk rumah, ucapkanlah damai sejahtera. Gitu. Nah, dalam bahasa Alkitab aslinya, bahasa Ibrani, dibilang when you enter the room, say shalom. Nah, sebetulnya itu. Gitu. Oke Pak Pendeta, saya tuh kangen podcast dengan Pak Pendeta. Tahu nggak Pak Pendeta? Saya kan podcast dengan Pendeta Gilbert kan. Begitu masuk di grup YouTube saya, langsung kan tim saya, ada tim pimpinan perusahaan ngomong kan, wah bukannya Pak Pendeta Gilbert marah sama Dr. Richard? Musuhan? Enggak, gue bilang enggak pernah musuhan. Masih telepon-telepon. Iya, dia bilang, soalnya masyarakat bilang Dr. Richard dengan Pak Pendeta musuhan. Aku gak pernah, kita telepon-telepon dari Pak Pendeta ya. Enggak ada. Ini gara-gara video viral di bulan Januari nih Pak Pendeta. Enggak. Saya datang ke tempat Pak Pendeta jadi viral nih Pak Pendeta. Tapi saya sudah menjelaskan Pak Pendeta. Aman. Jadi mungkin Pak Pendeta deh cerita versi Pak Pendeta Gilbert. Saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta Gilbert di Januari. Kembali buat saya, sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dalam Alkitab ada istilah gini, bukan manusia untuk sahabat, tapi sahabat untuk manusia. Jadi artinya semua peraturan itu untuk kemanusiaan, bukan semua ketuhanan melanggar kemanusiaan. Jadi pokoknya demi ketuhanan kita
musuhan sama manusia. Kayaknya sih nggak gitu. Justru sebelum belajar agama kita belajar kemanusiaan aja dulu gitu. Belajar jadi manusia dulu. Belajar jadi manusia gitu. Jadi dalam Kristen ada istilah gini, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa jadi manusia gitu. Karena ada kalanya manusia belum bisa jadi manusia gitu. Ketika kita ngelihat perbedaan kita benci, ketika kita ngelihat perbedaan kita serang, ketika kita ngelihat perbedaan kita maki, ya itu dia kan belum jadi manusia. Itu kan sama kayak binatang. Karena kucing bukan anjing, waktu anjing lihat kucing dia serang gitu. Karena anjing merasa lebih besar kan gitu. Nah, ketika kucing lihat tikus, dia lihat anjing nggak berani, dia lihat tikus dia serang. Karena apa? Karena tikus ini bukan kucing kan gitu. Nah, ketika saya mayoritas, dia saya serang. Ketika saya serang gitu. Ketika Dr. Richard pindah, saya serang dulu gitu kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita nggak musuhan loh, kita temenan. Kita masih telepon-teleponan. Karena kita masih manusia. Tapi kayak gimana ceritanya kemarin kejadian saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta? Mungkin versinya Pak Pendeta nih ya. Kalau buat saya sih kan biasa aja kan, ada orang yang punya sesuatu untuk diceritakan, sesuatu untuk dibagikan. Awalnya Pak Pendeta, ceritanya awalnya kenapa saya bisa datang? Kan itu ada rangkaian, kita ada kegerakan untuk orang-orang muda di gereja. Nah, rangkaian pertamanya Denny Sumargo, ya kan? Oh, itu Bang Densu di situ juga kemarin. Bang Densu, jadi mulainya kan per bulan kita bikin kan. Pertama Bang Densu, terus kedua Dr. Richard Lee, yang ketiga Once gitu. Nah, sebelum Paskah ini baru Paskah ada siapa lagi itu satu. Nah, jadi rangkaian itu seperti itu dan semua sama. Kita nggak lihat dari kedekatan seseorang dengan Tuhan atau apa, ya biasa aja, ada something to share gitu. Ada sesuatu yang dibagikan, karena kalau ingat saya bilang bisa menginspirasi anak-anak muda. Anak-anak muda ya pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya ceritanya bilang sama Dr. Richard gini, Dr. Richard, kan dokter ini pernah ngalamin sukses, pernah ngalamin susah. Jadi istilahnya bantingannya asik. Tahan banting. Jadi, tahan banting gitu. Nah, yang sekarang saya bilang anak sekarang itu agak ya gampang goyang, gampang kepahitan, gampang stres, gampang putus asa. Nah, sebetulnya itu aja yang menginspirasi gitu. Nah, jadi kita nggak lihat Dr. Richard sebagai orang yang penuh Roh Kudus, penuh kemuliaan Tuhan gitu. Nah, dan itulah yang dibagikan oleh Dr. Richard. Kira-kira itu aja sih. Minta gitu. Motivasi ya Pak Pendeta. Iya, lebih ke arah motivasi, semangat supaya jadi kuat gitu. Ya kan, istilahnya tanpa Tuhan aja kuat, apalagi dengan Tuhan kan gitu istilahnya. Oke, jadi tapi masalah itu jadi viral banget. Ya biasa kan kalau Dr. Richard harus viral, kalau bukan viral namanya bukan Dr. Richard. Tapi di bayangan aku Pak Pendeta, itu tuh kakak. Itu kakak. Tapi satu loh yang saya perlu klarifikasi. Dr. Richard nggak minta tarif loh. Kita nggak ada urusan tarif-tarifan gitu. Itu betul-betul saling bantu. Saling bantu aja gitu, ngobrol biasa aja. Jadi takutnya nanti ini karena Dr. Richard ada hitungan-hitungannya. Enggak. Itu clear. Dr. Richard nggak pernah juga kasih Pak Pendeta kalau saya datang transportnya sekian, uangnya sekian, ya itu clear, jelas. Memang nggak pernah. Tapi saya itu sebenarnya senang Pak Pendeta. Ini kan aku ada utang Pak Pendeta. Pendeta ini bilang, Dok, nanti ada ibu-ibu bulan Mei. Lagi ya. Dr. Richard kan urusannya wanita kan. Skincare, perawatan. Jujur Pak Pendeta, saya tuh senang Pak Pendeta. Jadi saya senang tuh berbagi, bukan soal keagamaannya. Karena kan saya kan ngerasa saya nggak agamis ya. Mungkin yang lain mungkin lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, lebih rajin ke gereja dari saya. Jadi saya malu sih. Tapi ya kan saya dikaruniai mungkin lebih dulu sukses, lebih dulu meniti bisnis jadi lebih besar ya. Sehingga saya senang bisa berbagi pengalaman. Kayak kemarin dan buat saya kelebihannya bukan anak orang kaya. Jadi bukan sukses karena fasilitas. Kalau sukses karena fasilitas kan setiap orang bisa. Justru kan bagaimana menjalani hidup dengan seni gitu. Itu kan yang menjadi pelajaran gitu. Karena ada banyak orang lihat Tuhan tuh dalam bentuk seremonial, ya kan? Tapi kan sebetulnya walaupun Dr. Richard bilang, saya sih bukan orang yang tukang berdoa apa. Tapi kalau kepepet kan pasti, ya Tuhan tolong saya gitu. Jadi ya, itu kan juga ya. Itu kan pasti yang memotivasi seseorang gitu. Kan gak mungkin, I don't believe in God atau apa kan gak. Pasti apapun, Tuhan tolonglah gitu. Tuhan siapa kek, pokoknya Tuhan ya kan. Please help me. Please somewhere up there, please help me. Kan kira-kira kan begitu. Simple aja sebetulnya. Gitu. Yeah.
Tapi saya nggak mungkin karena gini ya, mungkin karena kemarin itu video viral itu ada 2 ya, satu karena acaranya ternyata gereja, di pikiran saya adalah anak-anak muda kumpul ya kan, ternyata ada ibadah ringan di awal gitu kan, walaupun saya nggak mimpin apa-apa kan, terus ada kedua tuh saya kepleset lah. Ya itu kan sebagian buat telinga orang mungkin nggak bagus gitu, tapi kan buat seseorang ya biasa aja kan. Jadi kembali we cannot please everyone gitu. Yang penting pokoknya ya Dr. Richard tahu aja kan begitu ya kan. Jadi dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Ya kan. Bukan Tuhannya nggak tersinggung ya. Ya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi gitu. Cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok 2? Ya ilah. Presiden aja cuma boleh 1 ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah ini, gitu. Ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, sorganya di situ. Kristen ya, iya yang sebelah situ. Muslim, yang tengah tuh yang agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin, sorga itu cuma 1. Tuhannya 1 ya kan, cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu 1, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Iya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami.
Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Iya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu. Oh, ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini, saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Nah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Nah itu sebabnya kenapa yang Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus akui surga. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen gak? Pertanyaan saya gini. Semua orang Kristen pasti masuk surga gak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga gak? Belum tentu. Nah udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka enggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam. Yang masuk surga harus Kristen. Atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya. Teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot. Jujur kalau saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham, pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana... Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus gak sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak juga gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Lalu kalau orang bilang Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus. Ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama, gitu kan? Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari, iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah, kenapa belum menemukan? Ya,
bukan salah dokter Richard, salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat dokter Richard mengerti, membuat dokter Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya dokter Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan. Lain cerita, kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang. Yudas enggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Nah kalau Dr. Richard masuk mu'alaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Ya kan? Kalau ini kan mencari. Kalau saya bilang bukan salah dokter Richard, bukan salah pastor dulu. Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Kalau saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan buat saya. Kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang dokter Richard cari kan Tuhan kan. Yang dokter Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. Jadikan saya orang yang lebih baik. Dan ketika kita jadi orang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Iya, tapi jujur saya sedih sih karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya. Jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur gitu kan. Karena mau mencari, kalau saya di kampung terus, saya enggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah tuh senang harus di kampung gitu. Harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta, ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu. Kesannya tuh kayak, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya kan? Dalam hidup saya, kalau saya yakin, I believe in true God, somehow you will find true God. Karena Alkitab saya bilang, barang siapa yang mencari akan menemukan. Kan begitu. Hidup dibikin simple dok. Ya lagian agak aneh juga Pak Pendeta. Karena menurutku kalau misalnya ketika orang lain itu jadi lebih baik, ketika orang lain itu berbahagia, ketika kalau orang lain itu bergembira, maka sebaiknya kita sebagai tetangganya atau orang yang di samping dia harusnya ikut bahagia dong. Kalau kita melihat orang yang lagi bahagia, orang yang lagi menemukan Tuhan, ya orang yang jadi lebih baik, kita itu menjadi sedih dan kita itu jadi marah, justru kita harus pertanyakan. Hatinya nggak bersih. Apakah kita sudah belajar agama dengan baik? Apakah kita belajar agama lebih baik? Senang lihat orang susah. Itu sih menurut saya sih. Dan agama ini harus kita tahu bukan punya kita. Kalau dalam iman Kristen dibilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu gitu. Jadi bukan punya kita. Jadi itu juga yang saya pertanyakan. Kenapa gampang sekali orang sekarang melaporkan penistaan agama? Kok agama saya? Kayak saya yang punya gitu. Jadi kalau Dr. Richard pindah agama, saya marah. Karena Dr. Richard tadinya anggota saya gitu. Lah enggak juga gitu. Kan Tuhan punya. Ya kan? Kalau Tuhan mau jaga Dr. Richard supaya enggak pindah, bisa enggak? Bisa aja gitu. Tapi kan sekali lagi hanya ada satu surga. Somewhere there. Hanya ada satu Tuhan. Karena lucu kan? Tuhan,
kok versi yang mana ya? Oh, kok versi Hindu, oke gitu ya kan. Jadi kayak basbis pisang rebus gitu, basbis pisang rebus, duit 100 gunung meletus. Terus di mana itu yang kita sembah gitu? Ya enggak juga. God is one gitu. Kalau kita percaya Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi Pak Pendeta sendiri kalau melihat nih ya, misalnya ada umat Pak Pendeta ya, ada yang sering datang ke gereja ya. Tiba-tiba beliau pindah ke agama Islam atau pindah ke agama yang lain. Pak Pendeta melihat orang itu sendiri bagaimana sih? Yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau umat saya ya, kalau umat saya, karena ada 1-2 lah umat saya, 4 kali atau 5 lah kira-kira gitu kan. Kalau umat saya ada yang pindah, yang pertama saya minta ampun dulu sama Tuhan. Somehow somewhere might be ada sesuatu yang saya buat atau ada sesuatu yang saya ajarkan yang belum mendarat ke mereka gitu. Loh, nggak salah mereka dong. Tidak ada kopral tolol, yang ada jenderal goblok, istilahnya kan begitu gitu. Ya dong, kalau orang ini ya berarti saya ngajarnya nggak betul gitu, sampai mereka belum mendarat. Tuhan kalau saya salah saya minta ampun, kan gitu. Yang pertama itu, yang kedua mereka tuh kan sedang mencari. Mencari apa? The true God gitu kan mencarinya true God gitu, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang, bukan mencari true God. Nah, mudah-mudahan dia temukan, kan begitu. Oh, malah didoakan. Lah iya dong, harus begitu. Harus mau diapain? Ya itu bagus, itu enggak bagus. Sih, enggak bagus, biasa aja. Enggak, tapi kan kalau misalnya nih. Takutnya ini leher udah gak muat lagi kalau dibilang bagus. Tapi kalau misalnya nih ada seseorang atau anak kita misalnya, anak kita ya, keluar dari rumah kita, malah kita marah, ya malah kan membuat anak itu malah akan jadi membenci kan sebenarnya kan. Coba, kalau anak kita kabur, jangan salahin anak kita. Kita mungkin mendidiknya gak bagus. Betul gak? Dan kita harus rangkul. Loh, kan saya bilang, anak hilang dalam Alkitab, dia pergi. Bapaknya kan tunggu. Waktu anaknya balik, kan dia rangkul. Anaknya bilang, jadikan aku salah seorang hamba dari bapak. Dia bilang, enggak. Kita buat pesta. Oh, iya, saya ingat pesta. Itu. Saya ingat ada kisah. Yang masa lalu. Yang... Masa cerita masa lalu lupa. Ingat. Ada di sekolah terus ulang-ulang. Kalau itu domba yang hilang. Kalau itu tolong yang umat barunya Dr. Richard, cerita itu kalau orang Kristen, Katolik cuma ingat satu cerita, pasti anak yang hilang. Karena itu satu-satunya paling sering diceritain. Lo betul gak? Iya, betul. Yang lain boleh lupa, yang satu enggak. Bapaknya sampai lepas cincin. Nah, itu, lebih lengkap. Lebih lengkap. Tapi memang aku setuju sih, harus dirangkul sih. Ini juga kan sekaligus kita berdua duduk di sini kan podcast, ini juga aku pengen kasih tahu karena aku pernah di dua-duanya. Ya kan, perbedaan saya dengan Pak Pendeta Gilbert adalah Pak Pendeta Gilbert tidak pernah belajar full tentang agama Islam kan. Kalau saya kan belajar agama Islam dan saya juga pernah belajar. Saya sepanjang SD belajarnya agama Muslim loh. Oh iya? Loh, saya di SD Dewi Sartika. Tinggian ilmu agama dia gue. Saya SD-nya di Dewi Sartika, di Tebet. Nah itu di Dewi Sartika nggak ada pelajaran agama Kristen. Tapi saya pernah sholat, Pak Pendeta pernah sholat nggak? Harus. Karena pelajaran sholat kita harus ikut, kalau enggak dipukul. Aduh, kalau salah. Kalah jadi, semua gue. Lewat. Jadi apa tuh sembayang itunya itu udah hafal itu. Hafal. Tapi menurutku sih memang kayak misal ini ya, misal lagi ngobrol di sini ada terselip lah mungkin nggak sengaja salah ngomong dan dilaporin orang penistaan agama gitu kan. Ya kalau menurutku pribadi sih, karena aku pernah di dua-duanya ya. Itu kan bukan teknik yang membimbing ya. Namanya kalau misalnya kita membimbing itu, misalnya nih Pak Pendeta nih agama Kristen nih. Saya ngomong, kepleset lidah nih tentang agama Kristen nih. Bang, kalau misalnya itu memang membimbing kan datang dong dengan penuh kasih. So Richard, kamu tuh kurang loh, salah yang kemarin ini tidak baik loh seperti ini punya. Kan saya kan ngerasa kayak, wah Anda penuh kasih dengan saya. Ya kan, coba kalau Pak Pendeta marah. Demo, ya kan, di depan tempat saya kan. Wah Richard, ini kamu salah ngomong. Saya kan nggak mungkin, saya jatuh cinta dengan Anda yang mendemo saya. Iya. Pasti saya marah dong. PGI sebetulnya, Persekutuan Gereja Indonesia sebetulnya udah confirm PGI tidak mau tertarik dengan pasal penistaan agama. Karena agama tidak pernah bisa dinistakan. Karena agama, bagaimana agama bisa dinistakan? Iya kan? Orang mau ngomong apapun agama tetap agama, iya kan?
orang mau bilang Kristen begini, tetap aja agama gitu. Ya udah gitu. Orang mau bilang Tuhan Yesus begini, apa? Tetap dia Tuhan, kan begitu gitu. Nah, orang mau bilang Nabi Muhammad begini, tetap aja dia Nabi Muhammad. Ya udah gitu. Nggak akan mengurangi semangat kita, nggak akan mengurangi kebersamaan kita. Justru biasanya yang sibuk agama saya ternodai orang yang nggak menyadari agamanya itu mulia. Kalau saya gitu ya kan. Buat saya itu sederhana. Kalau dia sadar agamanya mulia, so what gitu, lu mau ngomong apa biarin aja gitu. Sama aja kayak orang bilang, wah Dr. Richard miskin, Dr. Richard miskin. Ya gue kaya kok itu. Apa urusannya sama lu? Dr. Richard sekarang udah jatuh miskin, makanya dia jadi mualaf. So urusan apa sama lu gitu. Gue yang tahu kok saldo gue di bank ada berapa gitu kan. Istilahnya begitu. Nah, orang yang nggak yakin akan agamanya, itulah yang paling sering berteriak tentang penistaan agama. Karena agama nggak bisa dinistakan. Oke. Pak Pendeta, kalau sebaliknya Pak Pendeta. Pak Pendeta kan tadi melihat ada orang yang umat Pak Pendeta misalnya ya, dari Kristen pindah ke mualaf ya. Pak Pendeta tadi kan sudah kasih tahu tuh apa yang Pak Pendeta akan lakukan ya. Sebaliknya. Seorang yang Muslim kayak gitu ya, pindah ke agama Kristen atau pengen menjadi agama Kristen atau agama Buddha menjadi agama Kristen Pak Pendeta. Pandangan Pak Pendeta. Mulai wawancarai orang tahun 91. Gak tahu Dr. Richard udah lahir belum? Sudah, saya 85. Baru 6 tahun. Jadi saya pertama kali ada di LCTI tahun 91. Sampai hari ini saya main di TV, saya main di YouTube. Saya belum pernah mewawancarai, boleh dicek gitu. Belum pernah mewawancarai orang yang pindah agama. Kenapa? Dan belum pernah di mimbar saya orang bersaksi, saya dulu ini apa-apa. Kalau dia pendeta, terus dia berkhotbah, tanpa sepengetahuan saya dia nyampein ya saya nggak tahu. Tetapi orang saya kundang khusus untuk membicarakan pindah agama belum pernah. Kenapa? Karena buat saya kembali hal yang sama. Itu sesuatu yang pribadi, itu bukan sesuatu yang perlu jual istilahnya, bukan sesuatu yang perlu diumbar, karena itu pengalaman pribadi dia dengan Tuhannya, ya sudah gitu. Saya nggak pernah tertarik untuk korek-korek gitu. Terus gimana dulu, terus gimana sekarang gitu. Biasa aja kan gitu. Karena setiap orang, apakah orang Kristen ada yang kecewa sama gereja? Ya ada. Apakah orang Muslim yang ada kecewa sama ustadz? Ya ada. Tapi apakah ada orang Muslim yang bangkit imannya karena ustadz? Pasti lebih banyak lagi. Apakah orang yang semangatnya karena gereja dan pendeta? Banyak lagi gitu. Jadi saya nggak terlalu suka main di urusan private orang gitu. Itu saya. Oke Pak Pendeta. Pak Pendeta saya pengen tanya ini deh Pak Pendeta. Ini pertanyaan saya waktu itu saya pengen tanyakan dengan agama Islam Pak Pendeta. Tapi saya pengen belajar dari Pak Pendeta hari ini Pak Pendeta. Ini saya penasaran nih Pak Pendeta ya. Saya penasaran balik lagi apakah kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya Pak Pendeta. Ini benar ya. Di hari pertama menciptakan hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua? Langit bumi apa begitulah ya. Iya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau kita lihat Pak Pendeta, berdasarkan sains, maka manusia itu tercipta bukan di hari ke-6 Pak Pendeta. Belum tahu saya itu. Manusia kan tercipta kan bumi itu sudah tercipta jutaan tahun, bukan dari terang, tapi jutaan tahun sudah berlalu. Jadi dari semuanya air, lalu ada renik, bakteri, dan lain sebagainya. Ya dari Big Bang malah. Dari Big Bang terjadi. Terus yang bikin Big Bang siapa? Wah gak tahu saya. Jadi apapun teori, manusia dari monyet lah, ya kan? Iya, ada Homo sapien lagi terus, kan? Kok monyetnya sampai sekarang masih ada gitu? Kalau nggak mestinya udah kalau pindah-pindah habis dong gitu. Jadi semua teori itu runtuh. Jadi teori yang paling benar kembali nggak ada. Kita sepakat dulu satu, Tuhan cuma satu, sorga cuma satu, ya kan? Harus satu. Karena kalau rame-rame, wah saya masuk surga yang Kristen susah, saya masuk Islam aja gitu. Oh ternyata Islam agak berat lagi. Ini kayak orang nonton Piala Dunia. Ada yang kelas utama sampai ada yang kelas kambing gitu, kelas ekonomi gitu kan. Sorga tuh pasti cuma satu, syaratnya satu karena Tuhannya cuma satu. Berarti penciptaan manusia juga cuma satu.
Apakah teori Alkitab itu benar atau salah? Simpel aja gitu. Kita lihat dari keberadaannya gitu. Kalau yang Alkitab bilang sederhana. Hari pertama terakhir. Oke, sampai hari ke-6 Tuhan istirahat. Terus orang bilang, tapi bagaimana jutaan tahun? Bagaimana dengan apa tuh namanya? Binatang-binatang apa? Dinosaurus. Gampang. Karena kembali saya bilang, Alkitab itu, buku-buku suci itu, bukan bukunya yang salah, penafsirannya yang memperkosa menurut mau kita sendiri. Nah, yang saya pelajari, simple. Dalam Alkitab dibilang, bara Elohim. Jadi pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 2 dibilang, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, kalau kita ngerti bahasa Ibrani bilang Bereshit bara Elohim. Bereshit itu awal dari segala awal yang ada. Bara itu ex nihilo. Dari tidak ada menjadi, ya kelihatan agak pintar sedikit, tapi sebenarnya nggak pintar, cuma baca buku. Jadi ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu kata bara. Jadi kata bara dalam bahasa Ibrani nggak bisa dipakai untuk semua. Hanya untuk sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu bara. Nah, lalu masuk ayat yang kedua dalam Kejadian 1 itu kesannya kok aneh. Bumi belum berbentuk dan kosong. Katanya bara. Bereshit bara Elohim. Kok bisa bumi belum berbentuk dan kosong? Dalam Alkitab bahasa Ibrani tulisannya sangat gampang. Tohu wabohu. Tohu wabohu itu bukan berarti dunia belum berbentuk dan kosong. Dunia dikacaukan. Sehingga menjadi belum berbentuk dan kosong. Pertanyaan kita, siapa yang mengacaukannya? Disitulah peristiwa jatuhnya Lucifer. Jatuhnya Lucifer, kan malaikat ada 3 kan? Ada Gabriel, ada Mikael, dan ada Lucifer. Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gabriel pembawa pesan, Mikael penjaga sorga, baru Lucifer ini menteri dalam negerinya lah gitu, yang ngurus segala sesuatu termasuk perdagangan dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Dia jatuh. Nah, karena dia jatuh dia kacaukan semuanya. Gitu. Nah, antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2, disitulah peran ilmu. Mau 1.000.000 tahun, mau 2.000.000 tahun, mau apapun, disitulah perannya terjadi. Baru kemudian Tuhan menata balik ulang. Gitu. Jadi apakah kejadian seperti itu terjadi? Betul. Apakah dunia, kalau tanya sama saya, apakah dunia umur 6.000 tahun? Tidak. Apakah dunia umur 1.000.000 tahun? Bisa. Karena dalam Alkitab ada pembagian yang tidak dibahas oleh Alkitab, silahkan ilmu membahasnya. Nah, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada ada perbedaan waktu. Nah, disinilah tugasnya ilmu. Gitu. Oke, tapi kan kalau Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita melihat di prasejarah kan sebenarnya terjadi adalah Homo sapien dan bukan Adam dan Hawa, Pak Pendeta. Itu dia, Homo sapien sampai hari ini tidak bisa digenapi. Karena itu kan pemikiran ada Big Bang, lalu pemikiran ada manusia dari monyet. Tapi kan pertanyaannya kembali, kalau Big Bang, who start the Big Bang? Masa tiba-tiba bisa Big Bang? Ya kan? Yuk, tapi ada ini. Oke, apa awalnya dari semuanya? Ya kan? Nah, kalau Alkitab kan jelas bilang, awal segala sesuatu adalah Tuhan. Nah, gitu. Tapi gak usah tanya lebih jauh lagi. Nanti kita ketemu di sorga. Karena kembali pada sebuah pertanyaan bagaimana semuanya terjadi. Tapi kalau saya bilang sejauh sekarang ini, karena kan kayak manusia monyet itu kan udah dibuktikan ternyata nggak betul gitu, ya kan? Terus Big Bang dibuktikan nggak betul. Nah, jadi sekarang yang makin menjurus ke sini pandangan-pandangan tentang agama dan lain-lain makin menjurus. Karena kalau udah teori manusia kan udah Muslim sama Kristen udah mirip-mirip tuh. Adam dan Hawa yang diciptakan. Nah, tapi ada yang bilang, oh Adam dan Hawa hanya contoh perwakilan. Nah, gitu kan. Nah, makanya saya bilang, ntar kita lihat aja di sorga bagaimana ceritanya. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah kalau gitu ya. Yang penting pokoknya manusia ada sekarang kan begitu. Pak Pendeta, tapi kayak gini. Tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik.
Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing, Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? Kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi nggak makan daging itu nggak boleh makan daging? Nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, emang babi nggak alami? Tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh, gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama. Kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dr. Richard satu nih. Karena Muslim boleh kawin 4 kali. Awas loh, ya kan. Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli. Saya bilang, yang ini khusus gak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita semua saksi ya, Pokoknya semua peraturan Muslim boleh dia, kecuali kawin. Kita lapor sama bininya, dia masuk Muslim kalau mau kawin 4 kali. Iya, tapi benar Pak Pendeta, saya penasaran kalau misalnya semua agama itu sama, mengajarkan itu sama, kenapa enggak? Karena buat saya, God love people gitu. Tuhan juga bisa kok buat kita semua mukanya sama. Tapi betapa membosankan hidup ini. Justru sama seperti musik. Ketika dia berbunyi bersama-sama, itulah indahnya. Jadi saya bilang, agama itu yang paling penting bukan pada mempersamakannya. Makanya Alkitab selalu bilang, persatuan bukan keseragaman. Tuh, kalau mau seragam, Tuhan yang nyeragamin kita semua. Benar. Mukanya sama, modelnya sama, betapa membosankannya. Gak mungkin Tuhan juga gitu kali. Wah, dia berdoa begini, yang penting pokoknya saya kasih jalan selamat deh. Dia mau ngapain, yang penting ada jalan selamat. Udah. Karena kembali, God is in the business of salvation. Tuhan itu bisnisnya menyelamatkan. Bukan menghakimi gitu. Dalam iman Kristen, kalau sempat ingat ajaran dulu, kan diajarkan. Hal pertama, janganlah kamu menghakimi gitu. Who are you? Ada wanita tertangkap basah berbuat zina, diseret di depan Yesus. Menurut hukum Musa, dia dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa, lempar ke duluan. Iya dong. Kalau ada orang bilang, oh ini Yudas, oh ini pengkhianat, ini nih. Bilang, ada yang gak berdosa, lempar duluan. Kan begitu. Tapi kenyataannya, ada seorang wanita tertangkap basah, Yesus bilang apa? Pulang, dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Diampuni, padahal penjina. Orang bilang, jangan-jangan dia ada niat nih. Jangan-jangan abis ini minta nomor handphonenya nih, ya kan? Tapi enggak. Yesus Tuhan yang lurus-lurus aja. Karena God is in a business salvation. Berarti yang lain sudah lebih-lebihin Tuhan ya? Itu. Jadi kalau iman Kristen percaya Tuhan jadi manusia. Tapi zaman sekarang manusia pengen jadi Tuhan. Ini persoalannya. Karena hanya Tuhan yang boleh bilang kamu berdosa. Iya dong. Hanya Tuhan yang bilang kamu berdosa. Tapi kalau
manusia, who are you to tell people that gitu. Kalau dalam iman Kristen jelas, kamu tidak boleh saling menghakimi. Titik, budak. Selesai. Kenapa? Sesama orang berdosa jangan saling mendahului, bos. Sesama orang berdosa jangan saling mendahului. Oke. Tapi Pak Pendeta nggak anti ya dengan agama-agama lain gitu? Enggak sih. Berteman aja saya dari dulu. Bersahabat aja gitu. Saya juga seneng sih Pak Pendeta. Cuma saya sebel lihat orang yang kayak kacamata kuda. Enggak, jadi gini. Kalau apa itu namanya, orang baru jadi preman, ya kan, lihat orang, gue gampar lu, nah, kan gitu. Nah, tapi orang kalau udah lama jadi preman, pakai dasi, pakai jas gitu kan, bos gitu, ya kan gitu. Jadi begitu. Orang kalau baru jadi pejabat kan juga wow, tapi orang kalau jadi polisi kan juga gitu, baru punya senjata, wow becengnya dikasih lihat ke orang-orang gitu kan. Tapi orang kalau udah jadi jenderal kan, becengnya dipegangin orang, jangan kelihatan, jangan normal gua kan gitu. Pertanyaan saya kayak gini deh Pak Pendeta. Seberapa besar toleransi seorang pendeta Gilbert pernah datang ke acara tausiah? Sering. Saya berkawan sama kiai pertama yang saya berkawan Zainuddin MZ. Zaman-zaman tahun berapa itu? Ya selanjutnya terus aja. Makanya waktu saya dilaporin, saya juga bingung, teman-teman juga pada bingung, lu kenapa? Kata. Karena ya teman saya kan banyak di MUI, di NU, di Muhammadiyah. Jadi ya nggak bisa jalan laporan, bukan apa-apa. Ya kita 40 tahun lebih dalam dunia kependetaan, tahunya hubungannya deket, tiba-tiba sekarang, Pendeta Gilbert nista agama. Nggak ada yang percaya. Yang percaya pasti orang-orang yang baru-baru, yang nggak kenal saya gitu. Kalau yang udah lama sih pasti tahunya biasa aja dia. Gitu. Okay. Berteman sama gua kata. Gitu. Oke Pak Pendeta, pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Ini kan ada kemajuan zaman ya. Zaman Yesus dulu kan tidak ada yang namanya media sosial Pak Pendeta. Nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya TikTok ya Pak Pendeta ya. Sekarang ini tiba-tiba ada yang namanya TikTok, ada yang namakan YouTube, ada yang namakan dengan Instagram. Kalau agama sendiri memandang media sosial kayak gini, kayak gimana Pak Pendeta? Apakah ini haram? Enggak, buat kita seperti pisau. Pisau itu tergantung how to use it. Kalau kita pakai untuk tusuk orang, ya salah kan? Tapi kalau kita pakai untuk potong bawang, kita pakai untuk ngupas mangga, kan jadi asik kan? Nah, begitu juga media sosial. Media sosial ini kalau kita mau pakai untuk menghina orang, kan pengecut itu paling senang pakai media sosial. Kan nggak pakai nama kan? Blue 347898. Kan gitu kan. Kalau udah namanya begitu, ya kan. Sugiono 7632. Udah itu udah nggak jelas gitu. Jadi buat saya yang suka maki-maki orang di di media sosial itu kan hanya pengecut gitu, ya kan. Nah, sementara kalau orangnya normal pakai media sosial kan untuk mengabarkan sesuatu. Kenapa? Orang kan tahu nama kita. Ya kan? Jadi kita kan kasih sesuatu yang bagus kan, yang membangun. Kalau yang mau selling something gitu kan, jadi sesuatu yang baik. Buat saya media sosial mendekatkan yang jauh, ya kan. Kan sekarang misalnya Dr. Richard mau pergi ke jalan-jalan gitu, ya kan. Gue mau pergi ke tempat yang dingin. Kan sekarang tinggal dalam waktu 1 jam kita udah tahu, kita pesan tiketnya, kita pesan hotelnya, reviewnya apa segala macam, langsung. Ya kan gak kayak dulu kita setengah mati nanya sama orang, nanya gitu. Jadi kalau kita mau pakai untuk positif, dia jadi positif. Misalnya Dr. Richard mau mengerti tentang agama Kristen, yang saya diributin misalnya perpuluhan, ya kan? Tinggal lihat aja yang Kristen yang benar yang ngomong perpuluhan itu apa sih? Gitu. Yang anti ngomong apa sih gitu. Yang gak suka ngomong apa sih? Oh ini perpuluhan. Mempermudah akses. Nah gitu. Jadi kita bisa belajar banyak. Kita bisa ngerti banyak, kita juga bisa tahu pandangan negatif tentang itu, bahayanya gitu. Kita, Dr. Richard kan dokter, ya kan? Kan dulu kita kalau udah kasih obat sama dokter, ini obat apa sih? Cuman ditulis obat flu. Kalau sekarang kita bisa ketik, ini obat bisa flu. Dicari tahu akibatnya apa? Gitu. Jadi kita bisa banyak belajar. Oke, ambil sisi positifnya, buang negatif. Hidup ini sisi positif. Ini permintaan dari tim kreatif Pak Pendeta, tolong panjatkan doa
pimpin doa Pak Pendeta untuk mungkin teman-teman yang agama Kristen di sini untuk saling toleransi beragama, saling menghargai satu sama lain. Mungkin beberapa dari kita sempat terlupa mungkin yang saling menghujat satu sama lain, yang saling ngatain satu sama lain. Ini juga termasuk yang agama Islam ataupun juga beberapa agama yang lain ya. Saya ngajakin sekali lagi untuk kita saling bersatu semuanya. Karena kita itu adalah Indonesia, saling memberikan toleransi. Jadi yang pertama saya bilang ini ngetuk hati teman-teman yang Muslim. Muslim ini kan mayoritas gitu. Jadi kalau udah mayoritas, gak di mana yang gede itu nolong anak kecil gitu. Jadi kalau Kristen misalnya minoritas, nggak usah dilawan, nggak usah di gerejanya ditutup, lalu dia penistaan agama, lu gede istilahnya, lu gede gitu, udah gitu, rawat gitu. Jadi kalau saya di Manado misalnya, Manado itu kan mayoritas Kristen gitu, ya udah gitu, kita ya nolong gitu. Kenapa? Karena ya kita besar gitu. Itu pertama gitu. Yang kedua, buat Kristen, kita kan minoritas nih, jangan ngeyel gitu, santai aja gitu, karena Indonesia ini saya pikir negara asik gitu. Kita ini kan diberkati. Nah, memang negara lain tuh gak suka sama Indonesia. Jadi negara lain tuh pengennya kita ribut. Nah, kita ributnya karena apa? Nah, kita emas diambil aja kita diem kok. Kita batu bara diambil kita diem. Pohon kita dipotong-potong kita diem. Jadi asing nih bingung gitu. Gimana caranya bikin Indonesia pecah gitu. Karena apapun kita diambil kita diem. Kita kaya kok. Nah, satu-satunya adalah agama gitu. Jadi karena itu kalau Indonesia mau kuat, agamanya dulu deh kita jaga gitu. Beda tuh biasa kok, bener deh. Tapi ingat Tuhannya satu, sorganya satu. Itu aja. Setannya juga satu, nerakanya juga satu gitu. Udah itu aja yang kita ingat. Nah, ketika kita mau belajar agama, belajar pertama itu menjadi manusia dulu gitu. Ketika kita makin tinggi agamanya, pasti kita makin sayang sama orang, makin ini. Sama kayak guru matematika. Guru matematika lihat anak kecil gak bisa matematika, dia ajarin. Makin tinggi ilmu matematikanya, makin mampu dia ngajar. Kayak siapa itu? Profesor Surya. Profesor Surya itu dia pergi ke Papua. Yang paling gak ngerti 1 tambah 1, 11 katanya. Dia datang ke situ, dia ngajarin. Karena dia profesor, dia ngerti gitu. Nah, makin tinggi agama kita, makin sayang kita sama orang, makin tinggi agama kita, makin bisa ngerti perbedaan gitu. Itu yang saya pelajari sih. Luar biasa Pak Pendeta. Mudah-mudahan Indonesia bisa gitu. Ayo kita doa dulu Yuk kita doa. Masing-masing kita dalam agama kita bisa tundukkan kepala Tuhan. Di atas sana kami percaya ada Tuhan yang satu. Dan kami percaya Tuhan tidak bedakan manusia dengan agamanya. Karena God is in a salvation business. Tuhan adalah Allah yang merencanakan keselamatan. Karena itu yang Tuhan berikan adalah juru selamat. Yang Tuhan berikan adalah jalan selamat. Biarlah kami menemukan jalan selamat itu. Dan kami menuju sorga. Di antara kami tidak dapat dipecahkan dengan agama-agama yang ada. Tidak dapat dipecahkan oleh asing. Tapi kami semua punya hati untuk saling mengasihi. Menerima berbagai perbedaan dan percaya bahwa ada Tuhan yang benar yang membimbing kami ke jalan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Agama yang sesungguhnya adalah ketika kami belajar tentang mengasihi, membawa damai, bersyukur, dan menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Amin. Amin, amin. Kira-kira demikian. Pak Pendeta, terima kasih sudah datang Pak Pendeta. Saya minta maaf kalau misalnya saya ada kekurangan pada waktu terutama Januari kemarin di gereja. Kehormatan. Bikin. Buat kita senang aja. Yang susah kan Dr. Richard, bukan saya. Saya itu sebenarnya bagian ngundang. Saya itu sebenarnya senang kasih manfaat ke, nggak tahu saya bermanfaat atau enggak, tapi saya senang bisa kasih manfaat ke banyak orang. Enggak lah. Gus Miftah waktu juga pernah datang ke gereja kita, biasa-biasa aja. Buat saya sih nggak harus bersahabat itu seagama gitu. Kalau nggak, makanya bahasa-bahasa kayak najis, kafir, apalah gitu, nggak seiman lah, apalah Yudas Iskariot lah. Buat saya nggak penting-penting amat gitu, ya kan? Kita teriak orang nggak masuk surga, jangan-jangan lu juga nggak masuk. Gitu. kayak lu agen asuransi sorga. Yeah.